Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi keputus ya. Tadi sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan yang kedua ya, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan umum. Kebutuhan individu apa sih? Ya, setiap kebutuhan individu itu setiap orang berbeda-beda kebutuhannya. Misalkan petani dan pelajar. Petani lebih membutuhkan cangkul dibandingkan membutuhkan buku. Sedangkan kalau pelajar itu lebih membutuhkan buku dibandingkan membutuhkan cangkul, ya. Jadi setiap orang itu atau setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, ya. Untuk kebutuhan umum itu orang banyak ya, kebutuhan orang banyak. Orang banyak butuh apa sih? Misalkan butuh jembatan, butuh jalan yang bagus, butuh sekolahan, butuh rumah sakit ya, butuh masjid dan lain sebagainya yang digunakan untuk keperluan umum. Lalu ada kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Namanya kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, saat ini juga, nggak bisa nanti-nanti ya. Contohnya apa sih? Aduh, lapar, saya pengen makan. Nanti aja makannya, besok aja misalkan ya. Nah, kita keburu lapar gitu. Atau kita sakit perut nih, pengen ke air, pengen ke belakang. Nanti aja ke belakangnya, kita butuh WC misalkan, nggak bisa ya. Kayak harus dipenuhi saat itu juga, tidak bisa nanti ya. Seperti itu kebutuhan. Atau ketika kita sakit kita butuh obat atau ke dokter, jadi harus segera. Itu kebutuhan sekarang. Sedangkan kalau kebutuhan yang akan datang tuh contohnya adalah kita menabung untuk kebutuhan yang akan datang, investasi ya, menabung. Nah, itu adalah contoh-contoh kebutuhan yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya ya. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani di sini yaitu kebutuhan badan kita ya, tubuh kita, badan kita. Badan kita tuh butuh olahraga, butuh makanan yang sehat, butuh istirahat yang cukup. Itu adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani, ruh kita tuh butuh ya, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ceramah atau siraman rohani ya supaya kita lebih fresh lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh kebutuhan rohani. Alat pemuas kebutuhan. Di sini alat pemuas kebutuhan tuh ada dari segi cara memperolehnya ya, barang ekonomi, barang bebas dan barang ilit. Apa sih barang ekonomi? Barang ekonomi itu barang yang ketika kita ingin memperolehnya itu membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, uang atau tenaga ya. Ketika ingin mendapatkannya, misalkan kita ingin membeli motor ya. Membeli motor ini kita butuh waktu, tenaga dan biaya ya. Itu ada pengorbanan di situ, itu adalah barang ekonomi. Selanjutnya adalah barang bebas. Kalau barang bebas tuh barang yang bebas kita dapatkan gratis, free ya. Misalkan adalah sinar matahari, ya, oksigen atau udara itu kita bebas untuk mendapatkannya. Ya, bayangkan kalau kita mau berjemur aja bayar ya, atau kita mau bernapas aja pakai oksigen ya, misalkan ya, itu alhamdulillah kita bisa bebas untuk menghirup oksigen gitu ya. Yang selanjutnya adalah barang ilit. Apa sih barang ilit? Barang itu barang yang jika kebanyakan itu malah berbahaya. Misalkan api kecil mungkin bisa membakar sampah kecil, tapi kalau lama-kelamaan besar malah bisa membakar yang ada di sekitarnya. Lalu air itu kita sangat butuh sekali ya, tapi kalau jika air itu juga banyak menyebabkan banjir ya, dan lain sebagainya, itu juga tidak bagus. Jadi barang ilit itu barang yang ketika banyak itu malah akan berbahaya. Yang kedua adalah dari segi cara penggunaan atau barang konsumsi dan barang produksi. Ada dari segi cara penggunaan tuh ada barang konsumsi dan produksi ya. Konsumsi, mengkonsumsi, menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Produksi, membuat ya. Produksi itu memproses barang dari bahan mentah menjadi barang jadi, ada proses produksi di situ, ada proses pembuatan. Nah, selanjutnya dari segi hubungannya dengan barang lain ada barang substitusi atau barang pengganti. Yang kedua adalah barang komplementer atau pelengkap. Barang substitusi, pengganti. Contohnya apa sih barang pengganti? Misalkan kita biasa makan dengan menggunakan piring. Piringnya nggak ada
ya, bisa diganti dengan daun ya, bisa diganti dengan kertas nasi ya. Nah, itu adalah barang pengganti. Atau ketika kita ingin makan lauk, kita ingin beli ikan, ikannya tidak ada, atau ingin beli ayam, ayamnya nggak ada, habis. Bisa digantikan dengan telur, sama-sama mengandung protein, misalkan seperti itu. Ya. Barang pengganti lain, misalkan apa? Ya, kalian eh, apalagi barang pengganti? Banyak ya contoh barang pengganti. Pokoknya mempunyai fungsi yang sama, jadi bisa menggantikan bisa menggantikan fungsinya tadi. Yang selanjutnya adalah barang komplementer atau pelengkap. Barang komplementer atau pelengkap di sini adalah saling melengkapi. Jika tidak dilengkapi, maka tidak akan bermanfaat atau tidak akan berfungsi. Misalkan ya, kita punya motor nih tapi nggak ada bensinnya, motor tuh nggak akan bisa maju ya, seperti itu. Atau kita punya pulpen ternyata tintanya habis ya, kita tidak bisa memakai pulpen tersebut. Lalu kita misalkan ingin bikin teh ya, atau teh manis tapi tidak ada gula ya, atau kopi dengan gula. Nah, itu adalah bahan pelengkap ya. Atau kita beli baju gamis tapi tidak ada kerudungnya gitu kan. Nah, begitupun. Nah, itu juga saling melengkapi gitu ya. Itu adalah barang komplementer. Nah, terus selanjutnya dari segi proses pembuatannya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Namanya barang mentah tuh belum siap untuk dipakai atau belum siap untuk dijual, ya. Masih membutuhkan proses pembuatan. Jadi belum bisa digunakan selama belum diproses. Kalau barang setengah jadi dia pemprosesannya baru setengah gitu ya, belum selesai atau belum bisa untuk dipakai atau digunakan atau belum bisa untuk dijual. Kalau barang jadi, barang udah siap untuk dijual ya, udah sampai proses tahap akhir sehingga barang tersebut siap untuk dijual. Oke, selanjutnya adalah kelangkaan sumber ekonomi dan cara mengatasinya. Langka, kelangkaan, scarcity. Kita pernah ada kelangkaan apa sih? Misalkan ya, sehingga menyebabkan orang banyak mengantri. Kita alami kelangkaan di pom bensin, orang mengantri untuk membeli bensin, entah karena barangnya mengalami kenaikan atau barangnya memang tidak ada gitu ya, dikirimnya itu tidak ada sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli atau mengantri membeli bensin di pom bensin. Atau begitupun juga dengan gas, kelangkaan gas misalkan ya. Nah, kenapa gas itu bisa langka? Kelangkaan itu apa sih misalkan ya? Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Ya, kita butuh, banyak yang butuh, tidak hanya kita, tetapi barangnya tidak ada sehingga menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan sumber daya dapat berupa kelangkaan sumber daya produksi, kualitas SDM, dan sumber daya modal. Kelangkaan sumber ekonomi itu banyak faktor. Kenapa sih barang itu langka? Kenapa barang itu tidak ada? Kenapa barang itu susah dicari? Ya, satu, keterbatasan sumber daya. Memang misalkan barang itu langka itu karena memang sumber dayanya itu memang bersifat terbatas, belum ada penggantinya. Ya, jadi memang dibatasi, itu juga bisa menyebabkan salah satu kelangkaan. Yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Ya, di suatu tempat itu pasti berbeda ya, antara misalkan di Pulau Jawa dengan di Papua misalkan ya, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan ya. Di Pulau Jawa misalkan banyak sekali sayuran, tanahnya subur misalkan ya. Di tempat lain di Papua misalkan dia tidak ada sedikit tanaman atau sayuran, tetapi dia mesti tambang emas. Nah ya, setiap negara itu atau setiap letak geografis itu mempunyai sumber daya yang berbeda-beda ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi. Nah, ini ya, ketidakseimbangan. Orangnya banyak, penduduknya banyak, tapi barang yang diproduksi sedikit sehingga itu juga menimbulkan kelangkaan. Ya. Lalu rendahnya kemampuan produksi. Ya. Orang yang butuhnya banyak, tapi untuk memproduksinya itu tidak rendah gitu ya, sehingga banyak permintaan. Karena banyak permintaan, harga naik, barang